Dimulai ya dari? Ya. Sudah deket saya ini. Ini video. Sudah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Kaliboto Kidul 05 beserta Bapak Ibu Dewan Guru semuanya dan adik-adik yang berbahagia, siswa-siswi SD Negeri Kaliboto Kidul 5. Bahagia ada hari ini? Halo? Benar. Bahagia ada hari ini? Bahagia. Mana buktinya? Dalam hitungan ketiga semua bilang siap. Ya. Tapi cheese-nya bibir yang kanan ditarik 5 cm, yang kiri tarik 5 cm. Itu tertawa bukan sih? Maksudnya dibuka selebar mungkin. Siap? Coba 1, 2, 3. Masya Allah, senyumnya mempesona. Tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Kakak mau ada kesepakatan boleh enggak? Boleh. Kesepakatannya seperti ini, kalau kakak sapa dengan sapaan adik-adik dijawab siap. Apa jawabannya? Siap. Coba adik-adik siap. Jangan panjang-panjang, siap gitu aja. Jawab siap. Siap, sepakat? Sepakat. Cuman siapnya tidak boleh hanya bilang siap. Pundaknya kanan kiri diangkat seperti siap. Ke atas ya, ke atas ya. Jangan ke samping, kalau ke samping gak enak jadinya. Siap. Jadi gitu ya. Coba adik-adik. Siap. Mana pundaknya? Adik-adik. Siap. Keren. Buka mulut tertawa 3 kali. Jangan dijeda, langsung kan tertawa. Ha 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 begitu. Jangan ha ha ha, gak enak ya. Coba buka mulut tertawa 3 kali. Oh juga. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Terus tanpa suara dibuka aja ya. Begitu. Ulang. Adik-adik. Siap. Adik-adik. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tidak perlu keluar suara, hanya aja. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Insya Allah semua bahagia ya. Kita awali dengan bersyukur. Bersyukur kepada siapa adik-adik? Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan memberi rezeki kita. Nanti juga pada saatnya Allah juga yang akan mematikan kita. Kaget tak? Oh kaget ya. Ya kan malaikat maut datangnya tiba-tiba. Adik-adik. Mana pundaknya? Adik-adik. Siap. Jawab. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan alam ini? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang membuat bakmi? Allah. Membuat bakmi siapa? Allah, didengarkan ya. Siapa yang membuat bakmi? Allah. Tahu bakmi ya? Oh enggak tahu.
Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Orang. Allah. Bersyukur berucap apa? Alhamdulillah. Bareng-bareng ucapkan 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah sama Allah. Tapi kalau tidak bersyukur bukan nikmatnya dikurangi, tapi diancam dengan ancaman azab yang sangat besar. Azab itu apa? Hukuman. Bukan film Indosiar ya. Adik-adik, selanjutnya kita bersalawat kepada siapa? Kita bersalawat Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Coba dijawab. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama Nabimu yang agung? Siapa nama Nabimu yang mulia? Nabi yang baik hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang mulia? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mulai. Yang jelas hati-hati dengarkan. Ayo mulai, baru dimulai ya. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Yakin? Rindu gak sama Nabi Muhammad? Beneran? Coba dijawab. Cinta siapa? Tadi kan ditanyain, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta, yakin, pasti cintai kita. Siapa? Jawabannya dijawab, cinta Nabi Muhammad. Sallu alaihi ya. Ya, katanya cinta sama Nabi Muhammad. Coba, adik-adik, cinta siapa? Rindu siapa? Ada yang jawab, itu Nabi Muhammad. Ale. Salaman yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wa ahlana wa auladana wa mu'allimina talabatana biyamina habailah Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, barang siapa bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad maksudnya, 1 kali, maka akan dibalas pahala kebaikan sebanyak 10 kali. Kalau solawatnya sehari bisa 10 kali, berarti balasannya berapa? 100. Masya Allah, gampang ya dari pahala. Caranya bagaimana? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang ingin mendengarkan cerita hari ini? Saya, jangan aku. Siapa yang ingin mendengarkan cerita hari ini? Siapa yang sayang sama orang tuanya? Sayang bunda, sayang ayam. Ayam. Ayam saya. Didengarkan. Siapa yang jadi orang sukses? Orang kaya, kaya raya, kaya harta, kaya monyet. Saya kaya monyet ya. Adik-adik, mau mendengarkan cerita? Aku mau cerita sebentar. Cerita dimulai waktu itu di tengah malam yang gelap, sunyi, sepi. Aku sendiri tanpa kekasih. Jadi puisi ya keliru. Sunyi, sepi, gelap sekali. Ada orang yang mau ke masjid, mau sholat malam menjelang subuh, tapi masih gelap. Banyak orang sudah tidur, pintunya dibuka.
Krek. Mau keluar ke masjid, ternyata di depan pintu dia melihat ada dua bayangan hitam lewat. Apa itu kan cuma bayangan? Ternyata apa ya bayangan tadi lihat? Dua setan. Kenapa takut sama setan? Setan yang satu, dengarkan adik-adik. Setan yang satu badannya sehat bugar, bajunya bagus-bagus. Setan yang kedua badannya kurus kering, sakit-sakitan. Bajunya compang-camping. Mereka janjian mau ketemu di mana? Mau ngopi di warung kopi. Warung kopinya kan tutup malam ya. Akhirnya mereka ketemu ngobrol. Si setan yang kecil, yang kurus kering tanya sama si setan yang gemuk, temanku, kenapa badanmu besar, sehat bugar, sedangkan aku kurus kering, bajumu pun juga bagus-bagus. Kata si setan kecil, si setan besar pun menjawab, badanku sehat bugar karena ketika aku menggoda anak manusia, mereka ketika makan dan minum tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa makan dan minum dengannya. Ketika mereka pakai baju, mereka juga tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku pun bisa pakai baju yang mereka pakai. Jadilah aku sehat bugar, bajuku pun bagus-bagus. Kamu kenapa temanku? Kenapa badanmu kurus kecil, bajumu pun compang-camping? Balas bertanya si setan kecil sama si setan yang besar. Si setan kecil pun jawab, iya temanku, aku jadi kurus kering seperti ini karena anak manusia yang aku goda setiap makan dan minum, dia makan baca basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku kepanasan, aku tidak bisa makan dan minum dengannya. Akhirnya jadilah aku kurus kering. Mereka ketika pakai baju juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah aku kepanasan, aku tidak bisa pakai baju yang ia pakai. Jadilah bajuku compang-camping. Adik-adik, siapa yang ketika melakukan sesuatu, makan, minum, tidur, bersepeda, main, tidak baca basmalah? Berarti setannya ikut atau enggak? Ikut. Karena tidak berlindung dari Allah, kepada Allah dari setan. Adik-adik, coba kalau malam aku ngantuk, bunda aku ngantuk bunda, silakan tidur nak. Ya udah aku masuk kamar duduk dulu bunda, dibuka pintunya, tutup. Karena ngantuk langsung tertidur. Baca doa. Baca doa enggak tadi? Barusan kan langsung baca doa enggak dia? Enggak baca doa, berarti tidak baca basmalah, setannya ikut. Jangan-jangan pas tengah malam kena semeriwing air, angin, kedinginan, dingin sekali, dia peluk. Ternyata yang dipeluk guling, bukan setan, tapi setannya ikut. Akhirnya subuh tidak bangun-bangun ya, dibangunkan orang tuanya marah-marah karena setiap mau tidur dia tidak berlindung dari setan kepada Allah. Gimana berteman dengan setan? Coba adik-adik bisa naik sepeda? Oh, sudah ada boncengannya? Ada. Bunda aku main sama teman-teman. Oh iya nak, hati-hati. Aku bawa sepedanya bunda. Iya hati-hati. Naik sepeda, langsung berangkat. Baca basmalah enggak? Kalau enggak baca basmalah berarti setannya ikut bonceng di belakangnya. Boncengan sama setan ya. Baca basmalah dulu, siap? Iya, jangan lupa baca basmalah, siap? Iya. Adik-adik, kalau kakak bilang pagi tepuk 1 kali, pagi. Siang 2 kali, siang. Kalau sore 3 kali, sore. Kalau malam tidak boleh tepuk-tepuk, kan waktunya tidur, siap? Oke, pagi berapa kali? Siang, sore. Kalau malam tidak boleh tepuk, siap?
Ya, coba. Adik-adik, konsentrasi. Dijawab. Konsentrasi dimulai begitu, coba. Konsentrasi. Kakak semakin cepat ya. Coba konsentrasinya. Konsentrasi. 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 Goreng terasi. Goreng terasi. Apanya yang dimulai? Goreng terasi dimulai ya. Tahu namanya kakak nggak? Tahu apa? Kenapa disebut Kak Majo, tahu nggak? Nama panjangnya Muhammad Abdul Kholik, tapi Kholiknya pakai CHOLIK. Muhammadnya ambil huruf M, Abdulnya ambil huruf A, Kholiknya ambil CHO, jadi Majo. L-nya jangan diikutkan. Nah, Majo, siapa bilang Majo? Jadi Majo, jangan diikutkan L-nya ya. Ini namanya cari apa? Berarti kalau belajar tidak boleh. Ini namanya cari jempol. Apa kata cari jempol? Kalau belajar tidak boleh. Tidak boleh ngobrol di kelas, ngobrol di kasur, ngobrol di kelas. Tidak boleh ngobrol. Masa ngobrol di kelas ya? Ini namanya cari apa? Ini namanya cari telunjuk. Apa kata cari telunjuk? Kalau belajar tidak boleh. Tidak boleh ngantuk. Kak, aku tidak pernah ngantuk kalau belajar. Bagus, tapi Kak, aku tidak ngantuk, langsung tidur. Wah, bahaya itu ya. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari tengah. Apa kata cari tengah? Kalau belajar tidak boleh. Lengah. Lengah itu haho. Haho ngerti gak? Lamun bengong. Ya, haho itu namanya. Ini namanya cari apa? Jawab. Ini namanya cari apa? Sebentar. Pak Manis. Pak Manis. Oh, namanya ya kirain rasanya. Ini namanya cari manis. Apa kata cari manis? Kalau belajar tidak boleh. Siapa yang belajar masih menangis? Mana kelas 1? Kelas 1 masih menangisnya kalau ditinggal orang tuanya. Enggak keren. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari kelingking. Apa kata cari kelingking? Kalau belajar tidak boleh keliling-keliling. Ayo, siapa yang belajar keliling-keliling? Gurunya di dalam kelas iber ya, aleng-teng liar. Adik-adik, tangannya diangkat. Oke, sekarang seperti yuk, jempol ketemu jempol, diketuk bunyinya tok tok tok, bunyi apa? Sekarang jadi telunjuk. Ada siapa? Ada maaf, dari kelingking. Ada siapa? Sekarang jadi telunjuk. Ada Kak Majo. Di mana itu dia siap. Jempolnya bunyi apa? Tok tok tok. Kelingking. Ada siapa? Kalau yang ini ada Kak Majo. Yang ini di mana? Ini itu dia. Siap? Bareng-bareng, ayo. Adik-adik. Yuk, 1, 2, 3 mulai. Tok tok tok. Ada siapa? Ada Kak Majo. Di mana itu dia. Kalau Kak Majo di mana? Di sini kan? Terus kenapa tangannya begini? Itu dia. Kak Majo di sana kesang-sang. Arahkan ke kakak tangannya, siap? Ya, sekarang kakak diem semuanya bunyi. Bisa? Coba, mana tangannya? Adik-adik. 1, 2, 3, mulai.
tangan dulu kan semuanya, Masya Allah. Psikomotoriknya main ya, psikomotoriknya. Adik-adik, adik-adik, aku mau cerita lagi, boleh nggak? Ceritanya adalah ada anak namanya Doni. Siapa namanya? Doni ini anak pertama, dia punya adik, adiknya 2 perempuan semuanya. Tapi tidak di antara ketiga bersaudara ini, adik-adiknya pinter-pinter di sekolahnya, juara 1, 2, 3, biasanya masuk 3 besar. Nah, si Doni masuk 10 besar, tapi dari urutan terakhir. Dia nggak begitu pinter, cuman dia baik hati. Dia selalu baik kepada semua orang. Cuman ayah bundanya berharap lebih sama Doni, terutama ayahnya. Kenapa? Karena dia kakaknya, harusnya dia lebih pintar daripada anak adik-adiknya. Karena anak pertama, jadi dia harus punya hal yang spesial sebagai pengganti nanti penerus ayahnya begitu. Akhirnya suatu ketika Doni terima rapot. Rapotnya Doni ternyata sangat rendah sekali nilainya. Adiknya juara 2, satunya juara 3. Senang, ayah, aku juara 2, aku juara 3 ya. Adik-adiknya, Doni diem. Mana rapotmu, Don? Dikasihkan rapotnya. Ternyata nilainya sangat rendah sekali, urutan dari bawah, bukan dari atas. Kamu ini bagaimana, Don? Kamu tidak pernah belajar setiap hari. Ngapain aja kamu selama ini? Masa tidak bisa seperti adik-adikmu? Doni pun sedih, bilang sama bunda, Bunda, aku kenapa ya Bunda tidak seperti adik-adikku? Adik-adikku semuanya masuk ranking 1, 2, 3. Aku tidak pernah, Bunda. Aku sudah belajar, Bunda. Aku sudah belajar, tapi aku tidak mampu, Bunda. Gak tahu kenapa pelajaran yang aku pelajari tidak pernah masuk ke otakku. Guru pun menerangkan, aku tidak paham, Bunda. Aku kenapa ya, Bunda? Sabar, nak, kata bundanya. Kamu terus belajar saja, nanti pasti lama-lama bisa. Ayahnya ngasih target. Pokoknya semester depan saya tidak mau tahu, kata ayahnya. Kamu harus naik prestasimu, kalau enggak kamu tidak pantas jadi anaknya ayah. Ayahnya bukan tidak sayang sama Doni, tapi karena terlalu berharap lebih Doni bisa seperti adik-adiknya, jadi seperti itu. Bukan tidak sayang. Belajarlah Doni setiap hari, juga tetap membantu bundanya dan sebagainya, membantu ayahnya, urusi adik-adiknya. Di sekolah dia juga baik kepada semua orang. Saking baiknya, pernah suatu ketika Doni dituduh sama teman-temannya, diolok-olok, dibully. Boleh nggak bullying? Nggak boleh. Dan kamu kenapa seperti itu? Adik-adikku pinter-pinter, kamu kenapa nggak pinter? Kamu belajar apa aja nggak bisa. Temennya selalu membuli seperti itu. Iya, kamu bagaimana Don? Kamu belajar apa enggak? Kamu bisa apa enggak? Masa kalah sama adik-adiknya? Dengan suara yang seperti isi Doni agak gimana gitu ya. Ternyata pernah dijahili. Dan si Doni setelah dijahili balas. Setelah membalas, ketahuan gurunya, kata teman-temannya, Doni yang mengawali perbuatan itu. Apa itu namanya? Berkelahi. Gak berkelahi begitu amat sih, cuman karena temannya yang melaporkan akhirnya ini. Dipanggil ayahnya ke sekolahan, marah-marah lagi ayahnya. Kamu ini bagaimana, Don? Sudah prestasi tidak prestasi, kamu malah memalukan ayah. Saya lihat semester depan, kalau kamu masih tidak bisa menaikkan prestasimu, terpaksa kamu harus keluar dari rumahnya ayah. Anak kecil digitukan, ayahnya maksudnya mengancam supaya Doni lebih semangat lagi. Adik-adik, tapi Doni tidak mampu, memang otaknya tidak bisa untuk menangkap pelajaran secepat adik-adiknya. Akhirnya semester berikutnya penerimaan rapot pun, yang ambil rapot bundanya. Sama seperti biasanya, pulang dari acara pembagian rapot, adik-adiknya ke ayahnya. Ayah, aku ranking 1 ya, aku ranking 3 tetap ya, gak apa-apa kan ya? Oh gak apa-apa, yang penting masuk 3 besar. Si Doni sembunyi, takut. Bunda, nanti kalau ayah tanya, aku bagaimana Bunda, prestasiku tidak ada kenaikan, kan aku sudah berusaha Bunda, setiap hari aku belajar tapi aku tidak bisa.
Tenang nak, apa kata ibu nanti? Bundanya menyampaikan, mana rapotnya Doni? Sebentar, dilihat, marah-marah lagi. Kamu ngapain aja selama ini sudah dikasih target semester, harus ada kenaikan tapi tidak ada kenaikan. Sudah mempermalukan ayah. Kemarin ayah dipanggil ke sekolah gara-gara kamu berkelahi, padahal bukan salahnya Doni. Akhirnya ayahnya dalam keadaan emosi memutuskan, saya tidak mau tahu Don. Pokoknya besok kamu harus berangkat ke pesantren. Kamu tidak boleh ada lagi di rumah ini, karena kamu tidak menunjukkan prestasi itu. Masya Allah, semalam Doni tidak bisa tidur. Bunda, aku bagaimana kalau di pesantren? Bunda, aku tidak ketemu ayah, aku tidak ketemu bunda, aku tidak ketemu adik-adik. Tapi keputusan ayahnya sudah bulat. Sabar nak, mungkin ayahmu ini yang terbaik buatmu. Tapi bunda bagaimana? Sudah di packing, berangkatlah mereka besoknya ke pesantren. Di pesantren, ayah bundanya mau pamit, bundanya masih memberati. Sebentar, ayo kita pulang, biarkan dia belajar di pesantren. Bundanya berat. Bunda, aku bagaimana kalau di pesantren? Bunda, aku belum siap bunda. Sabar nak, nanti juga bunda akan ngirim. Berjalan dengan waktu, si Doni belajar di pesantren. Masya Allah, karena memang sejatinya Doni anak baik. Sholat 5 waktunya di pesantren, tepat waktu dan berjamaah. Dia tidak benci sama ayahnya yang membuatnya seperti itu. Dia selalu mendoakan, Allah, aku memang tidak mampu, ayah ingin aku mampu. Allah, gak apa-apa, aku ingin berbakti pada orang tuaku. Doakan ya Allah, aku berdoa semoga dia selalu sehat, selalu dalam kelancaran semua urusan-urusannya. Dia berdoa untuk orang tuanya. Suatu ketika sudah lama ini Doni di pesantren. Jadilah Doni keluar dari pesantren yang selama di pesantren menjadi pemuda yang sikap mandiri dan bisa melakukan banyak hal, punya banyak keterampilan meskipun otaknya tidak secerdas adik-adiknya, karena life skillnya maksudnya keterampilannya banyak sekali. Suatu ketika keluarganya Doni kena musibah. Apa musibahnya? Ya, Doni sudah dewasa, jadi pengurus masjid, jadi pengurusnya masjid. Adik-adik, ayahnya Doni kena satu kasus, ditipu temennya, akhirnya harus masuk penjara. Ibunya Doni datang ke Doni, dan maafkan ayahmu ya nak, sekarang ayahmu sudah ditangkap polisi. Tidak tahu ini kasusnya apa, sepertinya difitnah sama temennya. Masya Allah, bagaimana adik-adik bunda? Ya aku tidak tahu, aku bingung kata bundanya. Ya sudah bunda, adik-adik sama bunda tenang saja. Semua yang urus Doni yang ngurusi semuanya, sampai menemukan siapa biang keroknya, kenapa ayahnya sampai difitnah masuk penjara. Disambanglah ayahnya Doni yang di penjara. Ayah tenang saja, nanti Doni akan menyelesaikan semuanya. Maafkan ayah ya Don, dulu ayah kejam sama kamu. Gak apa-apa ya, aku tahu ayah juga berbuat baik seperti itu demi kebaikanku. Andai dulu ayah tidak memasukkanku ke pesantren, mungkin aku tidak paham ilmu agama ayah, mungkin aku tidak jadi seperti ini sekarang. Jadi takmir pengurusnya masjid, Masya Allah, bisa mengimami masjid juga. Maafkan ayah ya nak, ayahnya menangis minta maaf karena dulu mengatakan Doni tidak akan bisa jadi apa-apa. Ternyata sekarang ayahnya sadar, ayahnya sekarang butuh bantuan ketika temannya semua tidak membantu. Yang membantu Doni, anaknya yang dulu diusir dari rumahnya, dimasukkan ke pesantren. Semua masalah selesai. Akhirnya siapa yang menyelesaikan? Doni. Berkumpullah mereka di dalam rumah tangganya yang seperti dulu lagi, bahkan ayahnya bisa keluar dari penjara dengan cepat karena Doni menyelesaikan masalah keluarganya. Adik-adik, sayang sama orang tuanya? Yakin? Masih ada orang tuanya? Yakin? Pernah bayangkan ini enggak dulu ketika belum dilahirkan kita di mana? Di perutnya bunda dalam kandungan berapa lama? 9 bulan itu 9 minggu, 9 hari, 9 jam. Bukan, 9 bulan itu lamanya 270 hari. Dan selama itu
adik-adik di dalam perutnya bunda membuat bunda setiap hari sesak nafas, sulit jalan, sulit bekerja, sulit beraktivitas. Apakah bunda mengeluh terus marah begini ke adik-adik yang di dalam perut seperti ini? Gara-gara kamu nak, aku sekarang sulit ngapa-ngapain, sesak nafas setiap hari, begitu nggak? Wah, bunda nggak begitu. Tapi perutnya dielus-elus, anakku sehat-sehat di dalam ya nak, begitu. Akhirnya ditunggu kelahirannya. Ketika melahirkan kita, masya Allah, sakitnya seorang bunda yang melahirkan itu seperti seluruh tubuhnya disayat, diiris ratusan pedang, pernah kena pisau, sakit, hanya satu goresan. Tapi sakitnya seorang bunda yang melahirkan seluruh tubuhnya digores ratusan pedang. Gimana rasa sakitnya? Nyawa taruhannya. Sakit. Terus apakah bunda bilang gini, gara-gara kamu nak, aku kesakitan begitu? Enggak. Bunda akan diam, berjuang sekuat tenaga supaya gimana caranya, meskipun saya harus mempertaruhkan nyawa, kata bunda, yang penting anakku harus lahir dengan selamat ke dunia ini. Terus sekarang adik-adik sudah pandai bicara. Yang ngajari bicara dulu siapa? Bunda sama ayah. Apakah ketika dinasihati seperti ini, anakku jangan lakukan ini nak, jangan lakukan itu, terus jawab, siap ayah, siap bunda, atau jangan-jangan bundanya dibentak. Bunda, aku sudah besar, jangan ikuti urusanku. Padahal dulu bundanya yang ngajari bicara. Bunda mungkin seketika tidak masalah, cuman mungkin di dalam salatnya atau di dalam kesendiriannya bunda nggak tangan. Allah, anakku dulu kecil, belum bisa bicara. Aku yang mengajarkannya bicara, ya Allah, sekarang mereka sudah pandai bicara. Tapi ketika saya ajak bicara, saya nasihati, saya dibentak. Gimana rasa sakitnya seorang bunda yang ngajari anaknya bicara, anaknya sudah pandai bicara, dibuat bentak-bentak bundanya. Pernah bentak bundanya, pernah bentak orang tuanya. Ayo, andai pas bunda marah, terus bunda bilang gini, kamu sudah membuat bunda marah, sekarang kembalikan seluruh nutrisi gizi yang pernah kau ambil di dalam tubuhku selama 9 bulan kau dalam kandunganku. Sanggup? Enggak kan? Kamu sudah buat bunda marah, ganti rasa sakit ketika aku melahirkanmu, sampai aku mempertaruhkan nyawamu, mempertaruhkan nyawa untukmu, maksudnya. Rasanya seperti di saya ratusan pedang. Mau adik-adik diganti adik-adik yang disayat ratusan pedang demi bundanya. Sanggup? Hah? Sanggup? Jangan macam-macam sama bunda ya. Halo? Ya. Di sekolah ini tidak ada ayah, tidak ada bunda. Ayahnya, adanya dewan guru yang setiap hari rela datang pagi-pagi. Anaknya ditinggal di rumahnya. Demi siapa? Demi kalian, anaknya orang lain. Tapi apakah di kelas membuat guru-guru bangga? Jangan-jangan setiap hari buat guru-guru marah, bangkel, sedih, kecewa, bahkan membuat guru menangis karena tidak polanya adik-adik. Pernah? Pada terima kasihnya, guru-guru sudah berangkat pagi-pagi ke sini demi mendidik, kasih ilmu pengetahuan. Adik-adik, dalam hitungan ketiga, silakan berdiri. 1, 2, 3, berdiri semua. Saya minta berdiri semuanya. Dalam hitungan ketiga, bertiga. 1, 2, 3. Dari gurunya, kita maaf sekarang. Dari gurunya, minta maaf sekarang. Lari. Dari gurunya minta maaf sekarang. Cepetan. Setelah dari gurunya minta maaf, kembali lagi ke sini. Dari gurunya minta maaf sekarang. Iya.
pinter ya. Yang sudah minta maaf, kalau silakan kembali lagi. Yang pinter. Udah, sudah lagi. Mari kita menyebut Nabi nangis. Kita maaf sama gurunya ya, yang setiap hari buat gurunya marah. Ayo. Ayo ye. Rehat goblok. Pak Nanang di belakang, Pak Nanang. Nani. THR. Nah, sudah sini. Balik-balik. Sudah semua? Baik, adik-adik, kalau pengen sukses itu bukan harus ranking berapa di kelas, penghargaan apa saja yang diraih, berapa piala yang diperoleh, itu hanya sebagian kecil penentu sukses. Penentu sukses sesungguhnya adalah apa? Tidak menyakiti hati orang tuanya, tidak menyakiti hati gurunya. Masya Allah, kalau itu dilakukan, sukses sudah di depan mata. Siap? Kalau bagaimana kalau aku tidak sengaja membuat ayah bunda sama guru-guru marah, sedih, kecewa, menangis. Aku tidak sengaja, tidak sengaja. Hari ini berbuat salah, hari ini harus minta maaf. Jangan tunggu besok, lusa, apalagi nunggu hari raya minta maafnya. Karena selama kita belum meminta maaf kepada mereka, orang tua dan guru-guru kita, Masya Allah, hati kita ganjel, perjalanan kita terhambat. Allah gak akan ngasih kemudahan. Sepakat? Siap? Siap. Adik-adik, kakak bawa teman boleh dipanggil gak? Boleh ya? Boleh. Temennya ada di dalam tas. Tuh, kok temennya ada di dalam tas? Gak usah berdiri, duduk aja kakak yang berdiri. Mau gak dia? Wow. Ini temannya kakak. Mau kenalan? Mau kenalan gak? Tanya dong, namanya siapa? Namanya siapa? Namaku. Iya, namamu. Kakak sudah kenalan. Alif. Siapa namanya? Alif. Sama ya. Ada yang sama. Alif. Namanya sama dengan kamu. Nama panjang siapa? Alif. Tak cing. Ini di mana? Oh, ini di SD Kaliboto Putri 05. Di sekolahan. Oh iya lah, pakai pramuka. Oh iya. Salam dulu sama teman-teman. Disapa teman-teman. Halo guys. Halo guys. Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh dijawab. Wajib kak. Oh iya, jawab salam hukumnya wajib. Kalau ada salah orang salam dijawab ya. Ayo salam. Bisa tak? Tak aja diikuti kakak. Siap, ikuti. Jadi begini. Bukan itu yang diikuti. Iya toh. Masya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kamu yang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kamu yang salam. Oh iya. Assalamualaikum teman-teman. Oh dijawab. Kak, apa? Ada cewek cantik. Oh cewek cantik. Coba yang pakai kerudung berarti cewek. Dilihat yang pakai kerudung. Masya Allah. Kenapa? Cantik-cantik kak. Oh cantik-cantik. Lo gak pakai kerudung, laki-laki coba. Astagfirullahaladzim, jelek-jelek. Harusnya kalau perempuannya cantik, lakinya genteng. Ganteng. Oh iya, ganteng. Ganteng kenapa jadi jelek? Gak boleh menghina temennya. Ganteng itu cakep. Iya, cakep. Apa cakep? Cacak kebro. Oh.
Sahur. Gak boleh. Boleh nggak ngecek temennya? Gak boleh. Kalau ngecek temennya harus minta apa? Kalau berbuat salah minta apa coba? Minta duit. Sahur. Minta makan. Maaf. Oh iya. Minta apa? Maaf. Maaf. Oh iya. Teman-teman maaf ya. Dimaafkan. Kalau ada orang minta maaf dimaafkan. Tapi karena aku sudah disakiti sama dia, aku tidak mau memaafkan. Aku harus dendam. Jangan. Itu namanya kalian rugi dua kali. Yang pertama rugi sudah disakiti. Yang kedua rugi karena menyimpan penyakit di dalam hati. Ya, ya cepat. Iya. Maaf ya teman-teman, dimaafkan. Ya, kamu mau ngapain? Aku mau nyanyi. Oh, dia mau nyanyi, boleh. Ini apa? Ambil aja dulu, ikuti kakak. Siap, ikuti. Do, re, te, mi, ayam. Ini mie ayam. Kenapa jadi mie ayam? Ulang. Do, re, te, mi, pangsit. Dong, jadi mie pangsit. Tiga nada sekaligus, kalau salah tak cewek. Oke, bisa. Iya. Ayo mulai. Bentar, 1, 2, 3. Terus dilanjut. Do, re, mi. Kata rendah ke mi. Dong, betul. Salah. Sakit kan? Sakit. Ya kan salah. Oh iya. Aku mau nyanyi. Ya sudah nyanyi aja. Kakaknya nyanyi, kamu yang lanjutin. Siap, lanjutin. Coba. Bangun tidurku terus. Lanjutin. Dong. Liriknya. Oh iya. Bangun tidurku terus. Mancing. Oh mancing. Kan mandi ya? Aku mancing dulu terus mandi. Oh, mandinya di sungai. Gak usah mancing langsung mandi. Siap. Coba. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok hidung. Gigi. Aku tidak punya gigi, Kak. Oh, tidak punya gigi. Coba lihat. Wih. Gigi, bukan hidung. Iya. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan kandang sapiku. Kenapa kandang? Punya sapi kamu? Iya. Berapa? 4. Oh, sapinya 4. Kakinya 4. Sapinya berapa berarti? 1. Masih ada? Sudah tidak ada, Kak. Kemana? Buat korban. Oh, buat korban kemarin. Lanjut. Yang dibersihkan apa? Bukan kandang sapi ya, harusnya. Tempat tidur ya. Tempat tidur. Ulang. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Posting habis ngopol. Apa lanjutannya? Kenapa sembunyi? Malu, Kak. Oh, dia malu. Kenapa? Habis ngopol. Kelas 1 ngopol Anda? Iya, sebelum tidur harus tidur dulu supaya tidak ngopol ya. Siap. Kak, aku lapar. Oh, lapar. Bisa makan? Bisa. Boneka bisa makan enggak? Nggak bisa. Bisa. Bisa enggak? Bisa. 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 Kalian jahat, kita putus. Apa aja yang putus? Persahabatannya. Boleh nggak putus persahabatan? Gak boleh, itu namanya putus silaturahmi. Dipuji Allah, dipuji Rasulullah. Kan aku bisa makan. Makan apa? Makan angin. Oh, makan angin. Aku ngantuk, Kak. Oh, dia mau tidur. Sukanya tidur. Beneran? Iya. Ya sudah, baca doa subuh tidur. Aku mau tidur ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Loh, itu doa apa? Itu doa makan, katanya mau tidur. Aku makan dulu sebelum tidur. Paling lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, lupa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Loh. Kamu belum tidur? Doanya belum selesai loh. Sudah tidur? Loh. Jawab. Ngantuk, Kak? Jawab, Kak. Apa itu? Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Loh. Ayo lanjut. Loh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
ya habis nikah kamu. Tepuk tangan buat Ali ya. Adik-adik, adik-adik, jangan pernah sakiti hati orang tua sama gurunya ya. Sengaja tidak sengaja minta maaf. Adik-adik bisa berhitung 1 sampai 10 pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Arab? Oh bisa, bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Coba tangannya diangkat semuanya, yuk. Ikuti kakak. 5 jari kanan, 5 jari kiri, sejajar berdampingan, lalu berhadapan, kemudian berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mari kita hitung dengan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung dengan bahasa Arab. Tasik isnen salasa arba'a khamsa sita sab'a samaniya tis'a asara. Tutupnya dibuang ya. Mari kita hitung dengan bahasa Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mari kita hitung dengan bahasa kromo. Tunggal kali 3 sekawan gangsal 6 pitu 8 songo sedoso. Mari kita hitung dengan bahasa Madura. Mari kita hitung dengan bahasa Cina. Oh, bisa masih song. Di osan sewulu cita siasa. Masya Allah, yang belakang pintar begini semua. Adik-adik, semoga siswa-siswi SD kali Pondok Hidro 5 jadi anak yang salih-salihah, berbakti pada orang tuanya, taat hormat kepada gurunya, jadi orang sukses di masa depan. Adik-adik, bahasa Maduranya belakang ada ya? Oh, belum. Jadi, kalau nanti lihat ada cewek lewat, puncaknya tebel, berarti puncaknya nomor 8 alias belum. Adik-adik, baik kakak kiri ya, terima kasih. Insya Allah lain kali ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.